Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Adi Setiawan dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4C. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu metode pembelajaran, yaitu metode debat. Sebelum itu, mari kita putarkan musik terlebih dahulu biar asik ya. Musik menyala dong. Oke, karena musik sudah menyala dan suasana sudah asik, nah kita akan membahas satu metode debat yang digunakan dalam pembelajaran. Salah satunya contohnya adalah suatu kasus mengenai dampak globalisasi terhadap penggunaan bahasa di kalangan remaja. Di sini akan ada dua pihak, yaitu pihak yang mendukung bahwa pengaruh globalisasi itu baik dalam penggunaan bahasa di para remaja, yang satu tidak mendukung kalau penggunaan bahasa itu yang dipengaruhi globalisasi itu baik, atau dia bilang buruk. Jadi nanti ada dua orang, yaitu si Roni yang akan mengatakan jika dampak globalisasi itu akan berpengaruh baik terhadap penggunaan bahasa oleh para remaja, dan si Rosi itu akan berkata kalau pengaruh globalisasi itu tidak baik kepada penggunaan bahasa di kalangan para remaja. Oke, kita let's this out. Saya di sini sebagai pihak yang kontra dengan permasalahan, yaitu bahasa pengaruh globalisasi itu berdampak baik untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan para remaja. Karena apa? Karena penggunaan bahasa Indonesia itu akan tercampur nantinya. Dan lagi nanti remaja-remaja itu akan menggunakan bahasa-bahasa yang buruk atau kotor gitu karena pengaruh globalisasi. Kita tahu sendiri kan, pengaruh globalisasi itu sangat cepat. Informasi-informasi atau segala informasi itu masuk ke semua kalangan, termasuk para remaja, yang notabene itu akan mencari jati dirinya. Kalau nanti informasi yang masuk itu buruk, maka akan ditirunya, termasuk juga penggunaan bahasa-bahasa yang buruk seperti anjing, tai, ataupun bangsat. Nah, itu pengaruh buruk untuk bahasa Indonesia. Bagaimana menurut pendapat saya, pengaruh globalisasi itu malah berdampak positif kepada penggunaan bahasa para remaja. Karena apa? Karena kan globalisasi itu semua negara gitu. Jadi nantinya pemuda-pemuda Indonesia itu akan mempelajari bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris itu dengan baik dan benar, sehingga pemuda-pemuda Indonesia bisa go internasional. Kamu tuh jangan melihat dampak buruknya aja, lihat juga dong pemikiran yang luas gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan metode debat dalam pembelajaran. Metode debat sendiri itu dilakukan untuk melatih daya kritis, daya berpikir kritis siswa dalam menyikapi suatu permasalahan yang sedang terjadi. Jadi di sini tadi si Roni yang mendukung positif dan si Rosi yang tidak mendukung bahwa globalisasi itu berpengaruh baik untuk penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Jadi satu persatu mereka tuh harus mengasah otak untuk mempertahankan argumen mereka. Mereka harus menyajikan opini-opini untuk tetap bertahan kepada pemikiran mereka, yaitu tentang bahasa Indonesia dalam pengaruhnya terhadap globalisasi. Seperti itu. Metode debat sendiri itu juga memiliki kelemahan, yaitu metode debat akan menumbuhkan rasa egois siswa atau rasa yang ingin menang sendiri. Dan juga metode debat ini tidak bisa dilakukan di semua mata pelajaran. Ini hanya bisa dilakukan di mata pelajaran tertentu yang bersifat naratif atau narasi yang berpikirnya tuh secara pokoknya gitulah. Contoh yang tidak bisa, mata pelajaran yang tidak bisa dilakukan secara debat itu matematika, fisika, kimia, karena itu adalah ilmu pasti atau ilmu eksakta. Kalau bahasa Indonesia, PKN dan lain-lain masih bisa diperdebatkan karena itu melibatkan pikiran atau yang bersifat opini gitu. Seperti itu. Terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan nilai saya baik, dan terima kasih untuk Bu Didah Nurhamidah karena telah membimbing saya di semester 4 ini. Terima kasih.